Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kembali lagi bersama saya Hendra Wijaya dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul What Happened to Monday. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung unsur spoiler. Jika teman-teman sudah paham, mari kita mulai ceritanya sekarang. Film bergenre action science fiction ini berlatar pada tahun 2043, ketika meledaknya jumlah populasi manusia telah menyebabkan krisis di seluruh dunia. Hal ini menjadi pemicu dibentuknya kebijakan satu anak yang diberlakukan oleh sebuah organisasi bernama Child Allocation Bureau, atau yang disingkat menjadi CAB. Kebijakan ini mengatur bahwa setiap keluarga hanya diperbolehkan untuk merawat anak tertua mereka, sedangkan anak-anak lainnya wajib dimasukkan ke dalam cryosleep, semacam sebuah mesin yang membuat orang di dalamnya menjadi beku dan tertidur untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, setiap penduduk juga diwajibkan untuk mengenakan sebuah gelang elektronik untuk merekam data dan melacak keberadaan mereka. Suatu hari diceritakan seorang wanita bernama Karen Sedman meninggal dunia setelah melahirkan 7 orang anak kembar identiknya. Bayi-bayi ini akhirnya dirawat oleh kakek mereka yang bernama Terence Sedman. Ia kemudian memberikan cucunya nama-nama hari selama 1 minggu, seperti Monday, Tuesday, Wednesday, dan seterusnya. Sehari-harinya Terence memiliki beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh cucu-cucunya. Seperti saat sedang berada di rumah, mereka bebas untuk menjadi diri mereka sendiri. Namun ketika mereka berada di luar rumah, mereka harus berpenampilan dan berperan menjadi seorang Karen Sedman seperti nama ibu mereka. Selain itu, mereka hanya diperbolehkan untuk keluar rumah sesuai dengan nama hari tersebut. Jadi jika hari itu adalah hari Senin, maka hanya Monday lah yang diperbolehkan untuk keluar rumah. Dan yang terakhir, mereka dilarang untuk memberitahu tentang hal ini kepada siapapun. Terence juga memastikan bahwa mereka terus berbagi informasi yang mereka peroleh setiap harinya, agar semua anak memiliki informasi dan persepsi yang sama. Suatu hari, Thursday kecil kabur dari rumah untuk bermain skateboard. Namun ketika ia pulang ke rumah, Terence menemukan Thursday terluka parah dan kehilangan ujung dari jari telunjuknya. Terence yang ingin menyelamatkan identitas cucu-cucunya dengan terpaksa memotong satu ujung jari telunjuk setiap anak, seperti yang dialami oleh Thursday agar tidak menimbulkan kecurigaan. 30 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2073, tampak ketujuh kembar identik ini hidup bersama di rumah mereka tanpa kehadiran sang kakek. Suatu hari, Monday terlihat sangat tegang ketika ia mempersiapkan penyamarannya. Karena pada hari itu, ia harus melakukan presentasi untuk kenaikan jabatannya di kantor. Ketika Monday tiba di bank tempat ia bekerja, ia bertemu dengan rekan kerjanya bernama Jerry yang merupakan saingannya untuk mendapatkan promosi jabatan. Terlihat Jerry mencoba untuk memeras Monday dengan informasi yang ia miliki untuk mendapatkan posisi tersebut. Hal janggal pun mulai terjadi. Malam itu, Monday tidak kembali ke rumahnya. Saudari kembarnya yang lain pun merasa sangat khawatir karena hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Keesokan harinya, giliran Tuesday untuk beraktivitas seperti biasanya. Kali ini, ia diminta oleh saudari kembarnya untuk mencari tahu keberadaan Monday. Setibanya di kantor, Tuesday pun mendapatkan informasi bahwa ia telah berhasil mendapatkan promosi jabatan. Lalu melalui seorang sumber, diketahui bahwa Monday bertemu dengan Jerry di sebuah bar. Namun sayangnya, sebelum ia melakukan investigasi lebih lanjut, Tuesday ditahan oleh agen CAB. Di kantor pusat CAB, Tuesday bertemu dengan Nicolette Cayman yang merupakan kepala organisasi dan kini tengah mencalonkan diri menjadi ketua parlemen. Cayman berkata bahwa ia telah mengetahui tentang saudari kembar Tuesday yang lainnya. Tak lama kemudian, agen CAB tiba di kediaman mereka dan berhasil masuk ke dalam rumah dengan menggunakan sebuah bola mata untuk menembus pendeteksi retina di depan pintu. Kakak beradik Sedman yang telah mengetahui mereka kedatangan tamu tak diundang, segera bersembunyi di balik sebuah pintu rahasia yang dibuat oleh kakek mereka. Namun sialnya, agen CAB menemukan keberadaan mereka. Pertarungan sengit pun terjadi di rumah tersebut.
Beruntung, Wednesday dan Thursday dibekali kemampuan fisik dan bela diri yang mumpuni untuk melawan para agen CAB. Singkat cerita, mereka berhasil menghabisi seluruh agen CAB. Akan tetapi, Sunday diketahui mengalami luka parah di bagian perutnya, dan akhirnya ia pun tewas. Mereka kemudian mempelajari bahwa bola mata yang digunakan oleh agen CAB untuk masuk ke dalam rumah adalah milik Tuesday. Mereka berasumsi bahwa Jerry telah membocorkan identitas mereka kepada CAB. Keesokan harinya, Wednesday keluar dari rumah tanpa menggunakan penyamaran yang biasanya ia lakukan. Kali ini, ia ingin mengunjungi apartemen Jerry untuk memperoleh informasi. Jerry mengatakan bahwa ia mengetahui rahasia Karen yang dipromosikan setelah ia mengirimkan uang bernilai jutaan dolar kepada Cayman untuk mendanai kampanyenya. Namun secara tiba-tiba, Jerry ditembak oleh seorang sniper dan agen CAB dengan segera mengepung apartemen tersebut. Friday yang merupakan seorang ahli komputer membantu Wednesday untuk melarikan diri. Lagi-lagi sialnya, seorang agen CAB yang bernama Adrian Knowles mengunjungi kediaman mereka. Di depan pintu, Adrian disambut oleh Saturday yang mempelajari bahwa ternyata Adrian telah menjalin hubungan dengan salah satu di antara mereka. Thursday kemudian meyakinkan Saturday untuk pergi bersama Adrian untuk mencari tahu siapa wanita yang menjalin hubungan dengannya selama ini. Di apartemen Adrian, Saturday secara diam-diam menghubungkan gelangnya dengan gelang milik Adrian untuk meretas ke dalam sistem CAB sesuai arahan Friday. Tidak hanya itu, Saturday juga akhirnya mengetahui bahwa wanita yang berhubungan dengan Adrian adalah Monday. Dari rekaman CCTV di kantor CAB, mereka melihat seorang wanita yang diduga Monday tengah dikurung di dalam sebuah ruangan. Ketika Adrian meninggalkan apartemennya, agen CAB lainnya tiba di apartemen tersebut dan membunuh Saturday yang saat itu tengah melakukan video call bersama dengan Thursday dan juga Friday. Di sisi lain, Wednesday yang sedang berjuang menyelamatkan nyawanya sendiri ditembak oleh agen CAB ketika ia berusaha melompat untuk menyeberangi sebuah gedung. Kembali ke kediaman mereka, Thursday dan Friday kembali dikepung oleh tim CAB yang dikepalai oleh Joe, pria yang juga telah menembak Wednesday sebelumnya. Menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu bertahan seorang diri, Friday mengorbankan dirinya untuk meledakkan tempat tinggal mereka untuk membantu Thursday melarikan diri dan menyelamatkan Monday. Kediaman mereka akhirnya meledak tepat setelah Friday berhasil mengirimkan semua foto memori mereka ke dalam gelang milik Thursday. Adrian yang mendapat informasi tentang sebuah insiden yang terjadi di apartemen Karen segera bergegas menuju lokasi kejadian. Ia melihat tubuh Friday dibungkus kantong jenazah dan mengiranya sebagai Monday. Ketika Adrian kembali ke dalam mobil, Thursday sudah menunggu di dalam mobil dan menyerangnya. Thursday mengira bahwa Adrian-lah yang telah membocorkan identitas mereka. Namun faktanya, Adrian baru mengetahui bahwa Monday memiliki beberapa orang saudari kembar saat itu juga. Setelah menjelaskan situasinya, Adrian akhirnya sepakat untuk membantu Thursday demi menyelamatkan Monday. Ia kemudian memasukkan Thursday ke dalam sebuah kantong jenazah dan membawanya masuk ke dalam kantor pusat CAB. Mereka kemudian menyaksikan seorang anak perempuan tengah menjalani prosedur cryosleep yang ternyata bukan dibekukan melainkan dibakar hidup-hidup hingga menjadi abu. Beruntung, Thursday sempat mendokumentasikan prosedur tersebut, sebelum ia dan Adrian akhirnya berhasil menyelamatkan seorang wanita yang dikurung di dalam sebuah ruangan tanpa sebuah bola mata yang ternyata adalah Tuesday. Mereka juga pada akhirnya mengetahui bahwa Monday lah yang telah membocorkan informasi mereka kepada Cayman. Saat malam penggalangan dana untuk kampanye Cayman, Thursday yang sudah berubah menjadi Karen bertemu dengan Monday di toilet. Di sana mereka bertengkar hebat. Thursday mengatakan bahwa betapa teganya Monday membocorkan identitas mereka kepada Cayman dan memberitahunya bagaimana saudari kembar mereka tewas satu persatu. Sedangkan Monday berdalih bahwa situasinya telah berubah dan ia harus melakukannya. Setelah pertarungan sengit, Thursday tidak sengaja menembak Monday dengan pistol yang dibawa olehnya. Sedangkan Tuesday dan Adrian berjuang untuk menayangkan rekaman video kebohongan Cayman terkait dengan program cryosleep-nya. Sesaat setelah Cayman menyelesaikan pidatonya,
Rekaman video tersebut ditayangkan di layar panggung acara, yang akhirnya membuat para hadirin sangat terkejut serta membuat Cayman jatuh pingsan. Para tamu undangan mulai mempertanyakan kebenaran tersebut. Namun Cayman berdalih bahwa hal yang ia lakukan adalah demi kebaikan bersama. Ia kemudian mendekati Thursday yang saat itu berdiri di antara kerumunan dan mencekik lehernya. Di sisi lain, Monday yang mengalami luka parah muncul di acara tersebut sambil mengarahkan pistolnya ke arah Thursday dan juga Cayman. Joe yang merupakan kepala agensi Abby mengira bahwa Monday akan membunuh Cayman dan dengan segera menembak tubuh Monday. Melihat kekasihnya ditembak, Adrian pun dengan seketika membalas tembakan Joe. Kerumunan tamu undangan pun akhirnya berubah menjadi sebuah kekacauan. Monday yang tergeletak di lantai kemudian meminta Thursday berjanji untuk tidak membiarkan si Abby mengambil bayi kembarnya. Hal ini menandakan bahwa saat itu ia sedang dalam kondisi hamil. Muncul pula flashback bahwa semua ini dilakukan oleh Monday agar ia bisa melindungi bayinya, sama seperti apa yang dilakukan oleh kakek mereka untuk melindungi mereka. Dan Monday pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya disaksikan oleh Thursday, dan juga kekasihnya Adrian. Beberapa waktu kemudian melalui sebuah berita disiarkan bahwa si Abby resmi ditiadakan. Dan Cayman akan menghadapi ancaman hukuman mati. Thursday, Adrian, dan Tuesday dengan mata barunya melihat dua bayi kembar Monday dan Adrian di dalam sebuah tabung. Tuesday kemudian mengatakan kepada Adrian bahwa namanya yang baru adalah Terry, sedangkan Thursday memilih nama Karen sebagai namanya. Pada adegan terakhir digambarkan ratusan bayi sedang menangis bersama para suster yang merawat mereka di sebuah bangsal berukuran besar. Dan film ini pun akhirnya selesai. Film berdurasi 123 menit ini menyajikan kisah di sebuah dunia distopia yang unik dan berbeda dibandingkan kisah distopia lainnya. Tommy Wirkola sebagai sang sutradara juga sukses memanjakan penikmat film action dengan berbagai adegan dan aksi kejar-kejaran yang ikut memacu adrenalin para penonton. Saya secara pribadi juga sangat kagum dengan Noomi Rapace yang berhasil memerankan 7 karakter wanita yang berbeda di dalam film tersebut. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan alur cerita dari film What Happened to Monday. Saya harap kalian menikmati pembahasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan atau request film favorit kalian, silahkan tuliskan komen kalian di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini, serta menyalakan tombol loncengnya supaya kalian terus update setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan.